Kemudian secara histopatologi itu adanya timbunan red blood cell atau komponen darah dan sel leukosit, maksudnya sel radang itu ya, di daerah pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi itu ya. Kemudian coba kita lanjut. Next. Oops. Ya, oke. Jadi yang tadi itu namanya hiperemia atau hiperemia aktif. Kalau yang lagi satu ini namanya pasif hiperemia atau istilahnya adalah kongesti. Nah, kongesti eh, ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi terjadi di arteri, kalau ini terjadi di pembuluh darah vena. Nah, kalau vena itu bervasodilatasi, jadi pasokan darah atau volume darah di daerah tersebut itu menjadi bertambah. Nah, ini pada pembuluh darah namanya adalah kongesti ya. Jadi yang tadi kalau terjadi vasodilatasi di arteri itu namanya hiperemia. Kalau terjadi di pembuluh darah vena itu namanya kongesti. Nah, secara patologi anatomi, bagian jaringan atau organ yang mengalami kongesti juga tampak lebih merah. Hanya saja merahnya ini akan tampak merah gelap gitu ya. Kenapa? Karena pembuluh darah vena yang bervasodilatasi, di mana vena itu banyak membawa darah yang istilahnya darah yang kotor atau banyak kandungan CO2-nya sehingga warnanya merah gelap. Sebaliknya kalau di arteri itu membawa darah yang banyak kandungan, masih ada kandungan oksigen yang banyak sehingga tampak lebih cerah gitu. Ya, jadi secara patologi anatomi, organ atau jaringan yang mengalami kongesti itu akan tampak merah gelap. Sedangkan untuk di bagian pada pengamatan histopatologinya, organ atau yang tersebut akan tampak venanya mengalami vasodilatasi ya. Kemudian darahnya juga akan volumenya bertambah banyak itu ya dibandingkan dengan pembuluh darah normalnya. Next. Uh, nah, ini kalau lokal bisa terjadi lokal, bisa terjadi umum. Lokal itu maksudnya bisa di satu area tertentu saja terjadi kongestinya atau bisa menyeluruh di berbagai pembuluh darah vena di dalam tubuh gitu ya. Nah, biasanya kalau yang umum itu ada gangguan pada bagian organ jantung maupun paru-parunya. Itu menyebabkan. Cuman kalau ada tumor, ada tekanan, atau ada misalnya gangguan yang bersifat lokal, jadi bersifat lokal. Gitu. Next. Ini ada beberapa gambaran histopatologi dari adanya kongesti ya. Yang kongesti, kalau nggak salah ini terlalu kecil ya. Kongestinya di sentral. Oke. Next. Nah, ini kalau yang tadi pengamatan histopatologi, kalau yang ini pengamatan patologi anatomi atau makroskopis. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang digambar yang kecil itu gambar otak ya. Otak itu kita dapat amati adanya pelebaran pembuluh darah arteri sehingga otak itu tampak merah banget bahwa pembuluh darahnya itu mengalami vasodilatasi gitu ya. Sementara yang di sebelahnya itu warna darahnya agak gelap. Itu artinya di bagian-bagian organ tersebut itu mengalami kongesti. Next. Kemudian ada gangguan sirkulasi yang lain, istilahnya adalah hemoragi atau istilah kita perdarahan. Ya, perdarahan adalah rusaknya dinding atau robeknya dinding pembuluh darah itu yang paling jelas sehingga darah keluar terutama RBC atau sel darah merah atau eritrositnya itu keluar
dari pembuluh darah tapi terakumulasi di jaringan. Kalau misalnya perdarahan terjadi secara eksternal, misalnya di luar jaringan atau kulit, itu bisa juga terjadi terutama di daerah-daerah kapiler atau pembuluh darah kecil yang dinding pembuluh darahnya rusak gitu. Sehingga kalau kita amati secara patologi anatomi, hemoragi terjadi apabila kita dapat amati terjadinya darah gitu ya. Tapi kalau histopatologi, kita bisa amati adanya timbunan eritrosit atau red blood cell di luar pembuluh darah, tetapi masih di dalam terakumulasi atau masih berada di dalam jaringan. Itu ada beberapa penyebab dari hemoragi, ada trauma, ada gangguan vaskuler atau penyakit, kemudian hipertensi gitu ya. Ada beberapa termasuk juga ada karena gangguan karena adanya peradangan gitu. Kemudian ada di sini istilah lain yang terkait dengan terjadinya perdarahan, ada epistasis dan eksanguinasi. Kalau epistasis itu perdarahan ya, perdarahan hidung. Kemudian kalau eksanguinasi itu adanya perdarahan yang bersifat masif atau besar di dalam jaringan, di dalam tubuh gitu ya. Ada darah keluar dari pembuluh darah itu maksudnya darahnya itu rusak, itu jadi darah yang ngalir di dalam pembuluh darah itu dia keluar ya. Itu artinya terjadi perdarahan. Nah, cuman dari itu berfase ya, ada ruang antar endotel. Kalau adik-adik tadi masih lihat slide-nya itu ada di bagian tunika intima, kemudian ada endotel, ada dinding yang bagian paling dalam ada yang kayak kotak-kotak tadi itu. Kalau dia bervasodilatasi pembuluh darahnya ada ruang antar endotel. Jadi secara struktur susunan dari karena dia di peningkatan formitas udara bervasodilatasi menyebabkan adanya ruang antar endotel sehingga sel-sel LBC atau sel darah merah itu bisa keluar melalui ruang antar endotel tersebut. Nah, itu juga kita bisa istilahkan sebagai hemoragi atau keluarnya RBC atau eritrosit dari dalam pembuluh darah keluar kemudian terakumulasi di dalam jaringan. Cuman istilah per dia PDC ada yang di sorry ya yang per dia PDC itu adalah kalau dinding pembuluh darahnya itu mengalami peningkatan permeabilitas atau bervasodilatasi dan terjadi ruang antar endotel, red blood cell atau eritrosit yang normalnya ada di dalam pembuluh darah itu bisa keluar melalui ruang antar endotel. Itu namanya perdarahan per diapedesis ya. Sedangkan kalau rusak atau endotelnya itu rusak, nekrosis secara keseluruhan robek dinding pembuluh darahnya sehingga keluar dari pembuluh darah hasil perdarahan ya ada dua mekanisme per diapedesis dan itu bedanya ya. Nah, kalau ini adalah organ yang mengalami hemoragi itu ventricular intercerebral otak ya di bagian otak yang mengalami perdarahan. Ini kebetulan di insisi bagian otaknya dan kita bisa amati adanya perdarahan yang darahnya sudah menggumpal di dalam otak. Tuh ya. Next. Oke, apa yang dimaksud dengan hemostasis?
hipremi, kongesti, dan hemoragi. Eh, coba sekarang.